Halo semuanya, selamat datang di channel Auto Driver. Subaru WRX is back. Mobil dengan mesin boxer, turbo, all-wheel drive dengan DNA dari rally akhirnya hadir lagi ke Indonesia dan bukan hanya dalam format sedan, tapi juga dalam format wagon. Dan di video kali ini saya akan perlihatkan Anda apa saja detailnya, baik yang sedan maupun yang wagon. Dan kita lihat berapa harganya dan apakah mobil ini layak untuk Anda koleksi. Subaru WRX itu sejarahnya panjang. Ini adalah salah satu mobil yang legendaris dan lahir dari ajang WRC World Rally Championship. Di tahun 90-an Subaru memutuskan untuk turun WRC dengan Subaru Impreza WRX. Dan mobil tersebut meraih kemenangan, kemudian meraih perhatian publik yang begitu besar sehingga diteruskan generasinya sampai akhirnya Subaru hilang dari Indonesia dan tidak lagi ada produk WRX di Indonesia. Tapi seperti Anda tahu semua, tahun lalu Subaru kembali ke Indonesia dengan kekuatan baru, dengan APM baru dan memberikan produk-produk baru ke Indonesia, dan tidak menyangka Subaru WRX generasi terbaru yang baru saja diluncurkan di Global tahun 2022 sudah hadir di Indonesia dalam format sedan dan dalam format wagon. Sekarang mobil ini tidak lagi menggunakan nama Impreza, jadi sudah dua generasi itu hanya menggunakan nama Subaru WRX. WRX sendiri singkatan dari World Rally Experimental untuk mengedepankan DNA rally di mobil ini. Walaupun Subaru secara pabrikan sudah tidak lagi turun di ajang WRC, tapi produk-produk Subaru itu masih banyak dipakai oleh para privateer untuk ajang rally. Dan senang sekali rasanya ngelihat sekarang produk ini sudah hadir di Indonesia dan harganya juga menarik. Jadi ada dua tipe bodi dari WRX, yaitu sedan dan ada wagon. Untuk yang sedan ada dua trim, yaitu WRX manual transmission seperti ini dan ada Subaru WRX sedan yang varian TS. Varian TS itu yang paling tinggi. Sedangkan untuk WRX wagon dia dua varian, variannya adalah varian GT dan varian TS yang dua-duanya sama-sama bertransmisi otomatis. Harga yang ditawarkan Subaru Indonesia untuk WRX ini cukup menarik. Varian yang paling murah adalah WRX sedan bertransmisi manual yang dijual seharga Rp849,5 juta. Sedangkan di sebelahnya ini adalah varian yang paling mahal, yaitu wagon TS yang dijual seharga Rp1.029,5 juta. Dan melihat harganya, ini harga yang cukup menarik karena saingan mobil ini, misalnya GR Yaris yang sama-sama mesin turbo, all-wheel drive, DNA Rally, itu dulu dijual Rp850 juta dan banyak orang bilang itu kemurahan dan sekarang harganya sudah di atas Rp1 miliar. Kemudian di kelas sedan itu juga ada Honda Civic Type R yang bahkan generasi yang sekarang itu dijual seharga Rp1,1 miliar dan mobil ini bisa Anda dapatkan dalam harga tidak sampai Rp900 juta. Bahkan untuk yang wagon dengan harga Rp1.050 juta ini juga sangat menarik karena di rentang harga tersebut WRX wagon adalah estate yang paling bertenaga. Sekarang kita lihat mesinnya. Tradisi dari WRX, dari Impreza bahkan tradisi Subaru secara keseluruhan, mesin menggunakan 4 silinder horizontally opposed atau populer disebut sebagai mesin boxer. Tapi kalau WRX sebelumnya itu hanya 2000 cc, yang generasi terbaru ini 2400 cc. Sebenarnya secara basic mesin dia sama dengan Subaru BRZ, sama seperti Toyota 86 2400 cc
dengan boxer. Tapi kalau di 86 dan di BRZ itu naturally aspirated, di sini menggunakan turbo sehingga tenaganya naik menjadi 275 PS atau 271 HP. Kenaikannya cukup signifikan kalau di BRZ itu 240 HP, tapi memang kalau dibandingkan generasi sebelumnya WRX itu kenaikannya hanya 3 HP. Padahal sebelumnya 2000 cc, sekarang 2400 cc, kenaikannya hanya 3 HP. Saya mencari literatur kenapa kenaikannya hanya sedikit, tapi ternyata secara global Subaru bilang bahwa mesin yang digunakan ini walaupun kenaikan tenaganya tidak banyak, tapi dia lebih tahan dan dia lebih awet. Bahkan banyak tuner di luar negeri yang dengan mudah tanpa mengganti parts apapun membuat mobil ini di atas 300 HP bahkan mendekati 400 HP tanpa harus khawatir mesinnya kenapa-napa. Dan di Indonesia juga Anda tidak perlu khawatir karena mobil ini dijual dengan garansi 3 tahun, artinya 3 tahun juga termasuk mesinnya. Mesin ini menggerakkan Subaru WRX dengan cara all wheel drive melalui symmetrical all wheel drive seperti khasnya Subaru lewat 2 pilihan transmisi. Transmisi 6 speed manual seperti mobil yang di sebelah saya ini atau transmisi otomatis. Dan otomatiknya ini yang agak unik karena biasanya mobil dengan performa sebesar ini by the way torsinya 350 Nm. Biasanya mereka akan menggunakan kalau bukan transmisi manual, transmisi otomatis dual clutch atau transmisi otomatis dengan torque converter karena CVT tidak terkenal tahan untuk tenaga yang besar. Tapi Subaru untuk transmisi otomatisnya, jadi yang di WRX sedan yang TS, kemudian di wagon di semua trim itu menggunakan transmisi otomatis, itu otomatiknya adalah CVT. Tapi Subaru menyebut CVT yang digunakan di WRX ini berbeda karakternya dibandingkan WRX transmisi CVT yang biasa Anda rasakan di mobil lain. Subaru menyebutnya sebagai Subaru Performance Transmission. Jadi katanya karakternya sporty dan karakternya itu tidak seperti CVT yang lemes-lemes, tapi itu kami belum bisa konfirmasi karena kami belum pernah mencoba mobil ini. Sekarang kita lihat bentuknya, terutama yang sedan. Wow, ini air scoop-nya khasnya dari Impreza dulu itu tetap dipertahankan dan ini memang hanya di versi WRX ya. Impreza dulu yang biasa nggak ada air scoop-nya, untuk yang di WRX-nya dia ada air scoop-nya seperti ini. Kemudian yang menonjol di Subaru WRX kali ini adalah, terutama yang tipe sedan, adalah banyaknya parts-parts ini yang tidak dicat, yang doff seperti ini. Nanti kita akan lihat sampai ke samping ke belakang. Ini lampu sudah LED, begitu juga dengan fog lamp-nya, kemudian DRL-nya ini menyatu dan saya suka ini mereka latar belakang lampunya ya. Jadi lampunya tuh dihitamkan gitu, bikin kesannya itu maco walaupun lampunya kecil. Cuman yang agak saya kurang serak dengan ini. Di sini ini kesannya seperti mau ada lubang tapi tidak ada lubang. Mestinya mereka bisa bikin ini benar-benar berfungsi lah. Jadi benar-benar kelihatan aura sportnya. Grillnya juga cukup sporty dan bentuk depan ini garang, terutama ya karena air scoop-nya ini. Di mana lagi sekarang kita bisa beli mobil baru yang ada air scoop-nya seperti itu. Oke, sekarang kita ke bagian samping. Nah, ini yang mengundang perdebatan. Karena ini adalah sebuah sedan, tapi cara Subaru memberikan over fender ini, over fender warna hitam ini bagaikan sebuah SUV. Jadi agak sedikit menimbulkan kontroversi di soal desain sampingnya. Saya sendiri memang kurang serak dengan over fender ini. Mungkin lama-lama akan terbiasa ya, tapi pertama kali melihat dengan model over fender seperti ini, sedan dengan over fender seperti itu agak aneh gitu ya di mata. Tapi anyway, ini ada lubang udara yang berfungsi, kemudian ini side skirtnya besar sekali sampai belakang. Sebelum kita ke belakang, kita lihat semua varian dari WRX, baik WRX sedan maupun WRX wagon menggunakan velg 18 inci
yang membedakan hanya lebar bannya. Kalau untuk yang WRX sedan itu lebar bannya 245 mm dengan aspek rasio 40, sedangkan untuk yang wagon itu 225 mm dengan aspek rasio 45 yang lebih mengedepankan kenyamanan. Kalau ini lebih mengedepankan nilai sporty. Nah, di belakang ini lebih kontroversial lagi. Ini mungkin mobil dengan panel hitam terbesar yang ada di bagian belakangnya. Oke, ini piano black, oke. Cuman ini hitam doff dan ini besar sekali, agak-agak terlalu besar gitu. Tapi mungkin itu untuk membuat mobil ini tampil sangar ya, karena memang jadi sangar ya. Ini untungnya nih 4 buah knalpot kanan dan kiri ini benar-benar real, asli langsung dari knalpotnya. Tapi nggak tahu, saya agak kurang serak dengan bagian belakang ini. Tapi ya mungkin itu yang dibutuhkan sedan sport seperti Subaru WRX ya, supaya tampil mencolok, supaya orang itu langsung melihat gitu bahwa ini adalah varian yang beda, varian yang lebih sporty. Nah kebalikannya, spoilernya kecil, ducktail, hanya berbentuk ducktail, jadi bukan yang besar seperti ini lagi. Sebenarnya kalau ada versi yang STI, mungkin mereka bisa pakai sayap yang besar, tapi ya itu juga ada keunikannya Subaru. WRX mereka lanjutkan, tapi tidak ada lagi yang namanya WRX STI. STI itu kan kasta teratasnya. Kalau Civic itu Type R, kalau Mercy itu AMG, BMW itu M. Subaru tuh STI, tapi STI-nya tidak ada lagi. STI itu nanti disiapkan untuk performance car-nya Subaru yang electrified. Elektrifikasi, karena ini belum elektrifikasi, STI memutuskan tidak membuat versi STI untuk mobil ini. Hanya ada varian yang teratas itu yang TS itu singkatan Tune by STI. Tapi bukan masalah performanya, tapi ada beberapa hal lain yang nanti akan kita lihat. Tapi kita akan ke yang sedannya dulu. Untuk lampu belakangnya ini ada miripnya ya dengan BRZ yang baru. Secara keseluruhan, saya nggak bisa dibilang desainnya jelek. Tapi saya juga nggak bisa bilang desainnya cantik. Desainnya unik. Tergantung dari sudut mana Anda melihatnya, tergantung dari selera Anda. Tapi yang jelas ini mobil stylenya berbeda dari semua mobil yang Anda lihat di jalan. Itu bisa menjadi hal bagus, bisa menjadi hal buruk, tergantung selera Anda. Tapi yang jelas inner beauty dari mobil ini tidak berubah, yaitu symmetrical all-wheel drive, mesin boxer, teknologi dari World Rally. Bahkan ini warnanya juga ini warna yang dari dulu sampai sekarang tetap disediakan oleh Subaru, yaitu World Rally Blue Pearl. Tapi jadi World Rally Blue-nya bukan lagi solid atau metal biasa, tapi ini pearl, ada mutiaranya. Bagasi belum elektrik, tapi dia ada pegasnya, jadi dia bisa membuka sendiri seperti ini. Nah ini misalnya seperti ini. Nah seperti itu. Kemudian di dalam ini langsung ditempatkan golf bag untuk memberitahu bahwa mobil ini juga walaupun dia DNA-nya rally, tapi bisa juga diajak ke lapangan golf. Dan karena ini ada buntutnya lumayan panjang, jadi space-nya cukup besar. Dan kalau misalnya Anda masih kurang space-nya, Anda juga bisa lipat jok bagian belakang ini untuk menambah space. Semua Subaru WRX dan WRX Wagon yang dijual di sini itu made in Japan, jadi dibuat secara CBU di Jepang. Dan berharap aja semoga supply-nya lancar, karena sekarang kita masih didera dengan kekurangan chip ya. Jadi mobil ini mungkin juga akan masuk ke Indonesia tidak banyak jumlahnya karena memang keterbatasan kuota. Kemudian mengenai penggeraknya sendiri, seperti tadi saya sudah bilang, dia symmetrical all-wheel drive. Dan dia 50% ke depan, 50% ke belakang all the time. Jadi itu menjamin traksi yang optimal di segala situasi. Untuk bodi sendiri, Subaru bilang bahwa WRX generasi terbaru ini sudah berdiri di atas platform baru Subaru, yaitu SGP Subaru Global Platform, yang dia lebih rigid untuk memberikan pengendalian yang lebih baik ya. Anda butuh pengendalian yang baik kalau Anda mengendarai sebuah sedan dengan tenaga 270 HP lebih.
nggak banyak yang bisa kita nikmati di belakang dari WRX sedan ini. Tapi ya keuntungan mobil sport dengan 4 pintu seperti ini, Anda bisa mengajak teman dan disinilah teman Anda akan berada. Dan kita lihat tidak ada ventilasi AC juga nggak ada di sini dia. Untunglah masih ada 2 buah USB port di sini dan bangkunya juga beda dengan depan. Ini bangkunya juga bangku biasa, bukan yang semi bucket. Armrest oke, armrestnya proper, ada cup holders dan posisi duduknya sedikit tegak, tidak terlalu tegak, tidak terlalu rebah, pas lah posisi kerebahannya ini. Ini posisi berkendara saya tingginya 177 cm dan nggak ada masalah di legroom, headroom ya tersisa nggak terlalu banyak tapi masih bisa. Dan pasti teman Anda di belakang ini akan sangat iri melihat Anda menyetir mobil ini di depan karena kabinnya jauh lebih baik, kemudian kursinya juga lebih baik dan kita akan langsung lihat ke bagian depan. Senang sekali rasanya mendapatkan lagi mobil seperti ini. Transmisi manual dengan trim paling basic yang nggak ada aneh-anehnya. Jadi walaupun Subaru punya teknologi EyeSight, tapi khusus untuk yang WRX sedan manual transmission ini tidak ada EyeSight, tidak ada fitur radar. Fitur radar ada di varian lainnya kecuali yang manual ini. Hanya ada cruise control biasa, tapi tidak ada kamera dan radar lagi di sini. Kemudian ini dia transmisinya. Kita langsung coba dulu transmisinya. Kita coba dulu. Ini pasti enak nih ngopernya. Ini karena short shift ya. Jadi short dia nggak terlalu panjang gitu. Travelnya dari tiap gigi. 6 speed. Nggak sabar saya pengen nyetir mobil ini. Kemudian rem parkirnya juga proper, dia pakai rem parkir yang manual, jadi mungkin kalau mau handbrake turn semua masih bisa kita tarik seperti ini. Nggak ada kemewahan macam-macam di sini, semuanya basic. Dan sekarang kita dengerin mesinnya dulu yuk. Oke, dia masih cold start, dia masih panasin. Nah, sambil nunggu mesinnya udah agak panas, kita lihat dulu di sini ada layar infotainmentnya. Ini besar sekali, 11,6 inci. Jadi kalau sebelumnya ke Subaru ada 2 layar, ada layar di tengah dan ada layar MID lagi di bagian dashboard. Nah ini semua digabung jadi layar 11,6 inci dan dia sudah bisa bahasa Indonesia juga. Jadi Anda bisa pilih menu bahasa Indonesia. Di bagian atas ini ada buat MID-nya, termasuk pedal gas kita seberapa dalam, sudut mobilnya itu seberapa miring. Kemudian ada untuk radionya juga di sini. Kemudian ada beberapa pengaturan serta info tentang kendaraan. Nah, ini sistem all wheel drive-nya, ada statistiknya juga di sini. Kemudian ini untuk perawatan. Kemudian dia tidak ada mode berkendara di sini. Karena ini transmisinya manual, jadi tidak ada mode berkendara sama sekali. Bener-bener terasa pure gitu loh. Mobil zaman dulu juga tidak ada mode berkendaranya. Jadi semua langsung maksimum attack dari awal. Jadi nggak ada lagi mode yang hemat, mode yang sport, sport plus, itu nggak ada. Nanti ada di mobil yang trim yang lebih atasnya nanti akan kita lihat. Jadi ini simple. Bahkan suspensi pun ini suspensi yang standar, bukan yang adaptive suspension. Dan karena ini bukan tune by STI, dia knalpotnya juga knalpot yang standar, bukan knalpot yang tune by STI. Sekarang kita dengerin suara mesinnya. Rumble-nya udah hilang ya, karena dulu rumble itu dibikin ada serak-seraknya boxer tuh kayak brut brut. Itu karena firing ordernya yang mereka bikin secara spesifik. Sekarang firing ordernya atau urutan pengapiannya di mesin itu sudah seperti mobil normal, jadi suaranya halus.
Ada sedikit bunyi beda, tapi sangat sedikit bedanya dibandingkan mesin biasa, jadi nggak terlalu terasa bahwa ini mesin boxer. Tapi minimal dengan mesin boxer Anda mendapatkan center of gravity yang lebih rendah. Tapi ya suara khasnya Anda nggak dapat lagi di tipe terbaru ini karena firing ordernya sudah normal. Mungkin juga itu untuk efisiensi dan kehalusannya. Kemudian kita balik lagi ke infotainmentnya, ini sudah support Apple CarPlay dan Android Auto. Kemudian pada saat kita mundur, kalau mobil manual seperti ini, dia juga ada kamera parkir walaupun dia manual. Instrumen berbeda dengan sekarang mobil yang sudah full digital, WRX masih menggunakan analog. Jadi RPM-nya analog, pengukur suhu mesin analog, pengukur bahan bakar analog, speedometer analog, hanya ada bagian digital di tengah untuk sejumlah informasi. Pretty basic mobil ini, nggak banyak macam-macam, tapi itu justru yang membuat saya suka. Kita sudah lama kehilangan mobil yang seperti ini, tenaganya besar, all wheel drive, manual. Terakhir itu di GR Yaris, tapi Anda tahu bahwa GR Yaris sekarang sudah terjual habis semua, tidak ada sisa sama sekali, dan Anda hanya bisa beli di atas 1 miliar rupiah. Untuk penyimpanan ya ini seperti normalnya sedan, ada penyimpanan di tengah, ada penyimpanan di konsol ini juga, ada di laci sini juga. Nah, dia soft opening. Bahan-bahan di sini keras, tapi di sini empuk. Kemudian di sini juga ada material yang empuk juga ya. Dia paduan. Cuman satu yang saya sayangkan, kenapa harus bikin carbon fiberan di sini? Ini mobil yang legendaris gitu. Pakai aja bahan lain, atau kalau mau carbon fiber sekalian carbon fiber beneran gitu. Ini jadi kayak pengen carbon fiber tapi mungkin harganya kurang cukup mahal kalau untuk carbon fiber gitu ya. Tapi anyway, ini kabin yang menyenangkan, kabin yang pure, kabin yang tidak banyak aneh-anehnya, tapi posisi berkendaranya juga bagus dengan tilt dan teleskopik. Jadi saya juga nyetir ini bisa cukup rendah posisinya. Dan satu yang tidak didapat di mobil lain adalah pandangan ke depan, ada air scoop di kap mesinnya. Itu memberikan rasa istimewa tersendiri mengendarai mobil yang ada air scoopnya seperti itu. Dari pertama kali kita masuk, kita tahu bahwa ini adalah mobil yang spesial, mobil yang bertenaga, hanya karena air scoopnya. Rasanya nggak sabar mengendarai mobil ini. Ada 2 buah USB slot, ada aux di sini. Sisanya normal, tidak ada yang terlalu rumit di mobil ini, karena mobil ini memang untuk kita yang suka mengemudi, kita masuk, kita setir mobil ini secara maskulin, 3 pedal, 6 speed, manual, dan kita bisa merasakan pure driving enjoyment. Nah oke, sekarang kita akan lihat ke varian wagon. Nah itu tadi detail semuanya tentang Subaru WRX Sedan. Dan sekarang kita akan lihat apa perbedaannya dengan yang WRX Wagon. Karena sebenarnya mobil ini satu basis, satu penggerak juga, tapi tentu saja perbedaannya ada di bagian belakang. Dan kebetulan untuk unit yang wagon ini adalah unit yang trimnya TS, Tune by STI. Seperti kita tahu, yang sedan juga ada varian TS dan itu hanya transmisi otomatis. Jadi kita bisa lihat sekalian perbedaannya. Oke, untuk bagasi ini sudah menggunakan elektrik, dan karena dia wagon, bagasinya jauh lebih besar dibandingkan yang sedan. Kalau yang sedan tadi hanya 420 liter, sedangkan di sini bisa 552 liter. Bahkan kalau kita lipat bangku belakangnya, ini bisa hampir 1.500 liter kapasitas barangnya. Kemudian dia juga ada luggage tray-nya seperti ini, jadi lebih rapi semuanya. Jadi ini memang adalah mobil yang lebih praktis untuk perjalanan keluarga. Di bawah sini juga masih ada ban serep yang sifatnya space saver. Kemudian velg walaupun berbeda corak, tapi dia sama-sama 18 inci, cuman bedanya di sini hanya 225 mm.
dan aspek rasionya lebih tebal untuk mengedepankan kenyamanan. Untuk di bagian depan, depan wagon ini juga sedikit berbeda. Dia lebih kalem tone-nya dibandingkan yang sedan, jadi kelihatan bahwa arahnya ini adalah memang mobil keluarga yang nyaman. Tapi mobil keluarga ini memiliki tenaga yang sama 271 HP dan torsi 350 Nm, serta ini adalah estate mungkin satu-satunya yang dijual di Indonesia dengan air scope di depan. Jadi ini adalah wagon yang bisa membawa keluarga, sekaligus bisa membawa Anda bersenang-senang di sirkuit. Semuanya sama, all wheel drive, tapi bedanya dia hanya tersedia dalam transmisi otomatis karena dia hanya tersedia dalam varian GT dan TS. Tapi bagian belakangnya ya, terus terang ini bagian belakangnya lebih rapi. Ya dia memang masih ada bagian yang hitam doff seperti ini. Tapi ini jauh lebih proporsional, jauh lebih cantik dilihat, jauh lebih pas lah untuk di mata kita. Kalau saya ngeliat ke arah sana tuh langsung terasa jauh bedanya. Ini masih lebih bisa diterima oleh mata desain dari yang wagon ini. Walaupun untuk ukuran wagon ini termasuk sporty. Dan wagon dia lebih nyaman dan dia duduknya ini dia ada tuas di sini untuk reclining. Jadi dia bisa tegak. Kalau yang sedan kan hanya tegak saja kan. Tapi kalau di sini wah, dia bisa rebah. Kalau untuk legroom dan headroom mirip dengan yang di sedan, tapi reclining ini yang berbeda. Nah, kemudian ada perbedaan lagi di bagian depan. Sebenarnya perbedaannya bukan antara sedan dan wagon, tapi ini adalah perbedaan antara trim yang paling standar dan trim yang paling tinggi. Nah, ini jauh lebih mewah dan lebih lengkap. Ini adalah wagon yang trim paling tinggi, yang TS. Artinya, interior seperti ini bisa Anda harapkan ada juga di sedan yang TS. Artinya transmisinya otomatis. Kemudian ini transmisinya sebenarnya ini agak terlalu tinggi ya. Sebenarnya kan otomatis nggak perlu terlalu tinggi-tinggi amat ya, tapi dia tinggi sekali. Kemudian ada lagi sebenarnya yang tidak terlihat di dalam sebuah TS atau Tune by STI ini adalah dia memiliki knalpot yang berbeda dari tengah sampai belakang. Knalpotnya Tune by STI, tapi sebenarnya tenaga mesinnya sama. Sekarang kita lihat ada perbedaan di suara mesinnya apa enggak ya. Oke, dia masih cold start. Layar 11,6 inchinya ini sama seperti yang ada di tipe basicnya, jadi nggak banyak yang berbeda. Nah, tapi dia ada ini, dia ada sensor, dia bisa memindai kita. Jadi kalau misalnya dia memindai, dia men-scan kita dan dia tahu itu kita yang naik mobil, dia akan menyesuaikan semua jok sesuai dengan settingan kita. Tapi ketika orang lain, dia tidak akan menyetel sesuai dengan setelan kita. Itu unik juga. Kemudian dia juga dilengkapi dengan Subaru EyeSight. Nah, ini dia perangkat radarnya, ada radar di depan, ada kamera di sini, makanya dia sudah adaptive cruise control dan dia bisa ada lane keep assist juga. Jadi sebenarnya ini semi otonomous, kita bisa lepas setir sesekali ketika kita di jalan tol. Rem parkir untuk yang TS ini karena dia transmisinya juga otomatis, dia rem parkirnya elektrik, dia bukan yang manual lagi. Dan ini armrestnya lebih besar,
Dan di sini ada CD player. Tahun berapa ini masih ada juga disediakan CD player. Kalau instrumen sama, tidak berubah. Nah sekarang mesinnya sudah turun RPM-nya, sudah lumayan panas. Sekarang kita gas. Oh, dia ada soft limiternya. Sedangkan yang manual tidak ada. Jadi yang manual itu mungkin untuk launchingnya wak yang kenceng ya. Tapi di sini ada soft limiter. Jujur nggak ada perbedaan bunyinya. Tapi ya Subaru bilang bahwa ini sistem knalpotnya berbeda. Mungkin itu baru kerasa kalau misalnya kita nyetir. Tapi kalau lagi di diem kayak gini nggak ada perbedaan di suara knalpotnya dan nggak ada perbedaan juga di figur tenaga dari mesinnya. Tapi ini kabin yang lebih mewah. Kemudian joknya sama-sama semi bucket tapi dia paduan antara Alcantara dan leather dan ada emboss STI di sini. Gimana juga walaupun ini bukan pure STI tapi ada logo STI-nya di sini di emboss. Kemudian ada logo STI-nya juga di setir. Nah, jadi minimal ini membuat kita merasa mau mengendarai sebuah STI. Tapi sayangnya yang seperti ini justru nggak ada yang transmisi manualnya. Semuanya otomatis. Nah tadi itu sistem yang dia bisa memindai atau men-scan siapa yang lagi nyetir. Itu bukan hanya ada di versi TS, tapi di versi basic juga ada. Tapi bedanya kalau di versi basic yang disesuaikan hanya spionnya. Karena dia bangkunya manual semua, dia bangkunya tidak elektrik. Sedangkan yang TS ini bangkunya sudah elektrik. Nah ini, baik kiri maupun kanan dia sudah elektrik. Nah, kemudian yang beda lagi di TS adalah sistem suspensinya. Karena kalau Anda bisa lihat di sini ada pengaturan. Dan di sini ada pengaturan mobil. Nah, di sini ada pilihan mode mengemudi. Dan di sini bisa kita lihat karena dia ada driving mode. Sedangkan yang di basic itu tidak ada driving mode dan di driving mode ini ada salah satunya suspensi itu bisa di setel karena untuk yang TS Tune by STI ini suspensinya sudah adaptif. Jadi dia bisa settingan comfort, normal, atau sport. Sedangkan kalau yang di tipe basic yang suspensinya bukan adaptif, dia hanya settingannya tuh kerasnya sama seperti normal gitu. Ya, dan kemudian di sini all wheel drive sistemnya juga bisa di setel. Jadi kalau misalnya all wheel drive sistemnya normal, dia 55% di belakang, 45% di depan tenaganya. Sedangkan untuk di yang sport, dia 65% ke belakang, dan 35% di depan. Jadi memberikan pengendaraan yang lebih sporty. Nah, ini modenya semua ada di sini. Bisa di rolling di sini atau Anda bisa pilih lewat layar besarnya ini. Lagi-lagi sayang, yang seperti ini tidak tersedia dalam manual, hanya untuk yang otomatis. Tapi keren dia ada ini karena bahasa Indonesia ya. Kalau normalnya ini ada norm eco, ada comfort, normal, sport, sport plus dan individual. Yang lainnya auto vehicle hold itu seperti hill start assist, auto vehicle hold tuh kalau misalnya auto hold untuk rem parkir elektriknya, kemudian lampu depan responsif kemudi artinya dia setir bisa mengikuti arah kemudi. Dia lebih mewah. Tapi ya sayangnya untuk yang seperti ini hanya ada yang otomatis. Ya, jadi begitulah detail dari kedua mobil ini yang meluncur secara resmi di Indonesian International Motor Show di Kemayoran tanggal 16 Februari ini. Dan rasanya senang menyambut kembali WRX hadir di Indonesia. Yang mana pilihan Anda? Anda lebih suka yang wagon atau Anda lebih suka yang sedan? Silahkan komentar di bawah. Kalau kami pribadi, kami tidak bisa lepas perhatiannya dari tipe justru yang paling rendah, yang WRX sedan manual transmission. Sudah sangat sulit sekarang untuk mencari mobil baru
dengan performa tinggi seperti ini yang masih mempertahankan heritage-nya, dan mobil ini simple, harganya tidak sampai 900 juta rupiah, manual, 6 speed. Sedangkan kalau misalnya Anda memang yang concern masih dengan keluarga atau mencari gaya yang beda, wagon tapi kencang, ya mungkin yang wagon ini bisa jadi pilihan. Tapi kalau buat saya pribadi, favorit saya adalah yang paling basic justru. Jadi begitulah hasil first impression kami ke Subaru WRX 2023 ini, baik yang sedan maupun yang wagon. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Auto Driver jika Anda belum. Kami akan melakukan pengetesan mobil ini untuk melihat langsung di jalan bagaimana performanya, bagaimana konsumsi bahan bakarnya, apa saja kelebihannya, apa saja kelemahannya. Lebih lengkap pada saat kami melakukan tes jarak jauh. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.